Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Baik, dari video yang pertama kita sudah membahas mengenai etika bisnis. Kita coba review sedikit. Etika bisnis di sini merupakan suatu rangkaian prinsip yang harus diikuti dalam menjalankan bisnis. Kemudian tanggung jawab sosial merupakan suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat, komunitas, dan lingkungannya. Dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Jadi saat ini lebih mengangkat ke arah tanggung jawab yang lebih luas dari perusahaan ini, tidak hanya tanggung jawab yang kecil saja. Nah, tanggung jawab yang pertama yaitu tanggung jawab kepada pelanggan. Nah, tanggung jawab kepada pelanggan ini tidak hanya sekedar menyediakan barang atau jasa saja, gitu ya. Jadi akan lebih luas lagi. Yang pertama kita lihat adalah tanggung jawab produksi. Maksudnya dijelaskan di sini adalah jangan sampai produk yang dibuat ini justru membahayakan konsumen, membahayakan pelanggan. Karena saat ini banyak juga produk-produk yang dibuat oleh perusahaan atau bahkan mungkin produk yang dibuat oleh individu justru hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan pelanggan. Bahkan ada yang sengaja melanggar hukum, menipu pelanggan gitu dengan produk-produk yang justru tidak baik gitu, produk-produk yang sebetulnya tidak layak dimakan atau dikonsumsi kalau itu makanan gitu ya. Atau kalau produk-produk kesehatan yang mungkin obat-obat yang melanggar dari ketetapan gitu ya. Intinya berarti produk yang dibuat itu harus memikirkan keselamatan pelanggan. Selanjutnya harus ada informasi atau label peringatan di sini ya. Fungsinya apa sih? Untuk mencegah dampak negatif, karena mungkin salah dalam penggunaan serta bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi pemakai atau bagi konsumen tadi gitu. Maka harus ada label peringatan atau informasi penting yang ditempel pada produk tadi. Misalnya produk ini hanya boleh digunakan oleh orang dewasa gitu, maka anak-anak tidak akan mengkonsumsi produk tadi karena sudah ada label peringatan gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab penjualan gitu. Kalau tadi tanggung jawab produksi, berikutnya tanggung jawab penjualan. Nah, perusahaan dalam proses mengenalkan atau menginformasikan produknya ke masyarakat itu jangan membuat iklan yang menyesatkan gitu ya. Kadang banyak juga iklan-iklan yang justru hanya mencari konsumen, tapi informasinya justru merugikan para konsumen tadi atau para pelanggan gitu ya. Dan ini tidak diperbolehkan gitu, karena merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan ya. Contohnya informasinya apa? Misalnya informasi dari iklan itu bahwa produk ini bisa membuat Anda kurus dalam jangka waktu 1 minggu gitu. Padahal ketika dikonsumsi sudah 1 bulan 2 bulan itu tidak terjadi gitu. Dan ini
menyesatkan gitu ya, karena sudah ada jaminan 1 minggu bakal kurus gitu ya, misalnya itu obat untuk menurunkan berat badan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, pelanggan diperlakukan secara baik dan bertanggung jawab gitu. Nah, artinya jangan pelanggan ini hanya menjadi objek penjualan saja gitu ya, tetapi juga harus dijadikan sebagai individu yang diperlakukan secara baik dan bertanggung jawab gitu. Jangan sampai hanya menjual produk setelah itu ditinggal gitu ya, ketika ada keluhan ya dicuekin gitu. Nah, ini kan tidak baik gitu. Maka harus ada saling komunikasi yang baik, karena justru dengan komunikasi yang baik dan keterikatan pelanggan terhadap perusahaan ini justru akan meningkatkan nilai perusahaan tadi, dan konsumen justru mungkin akan loyal gitu. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Itu tadi tanggung jawab sosial kepada pelanggan ini, yang pertama harus menciptakan kode etik, dibuat kode etik ya. Di sini berisi serangkaian informasi misalnya mengenai kualitas produk, yaitu kode etiknya ketika memproduksi ya harus dilihat kualitas produknya. Oh, ini kualitas produknya kelas A, ini kualitas produk kelas B gitu. Ini kelas C. Jangan sampai justru konsumen ini dibuat bingung dan justru sengaja agar misalnya perusahaan bisa memperoleh keuntungan besar dari kebingungan konsumen tadi. Maka harus disediakan informasi yang jelas gitu ya. Kemudian ada standar aturan bagi karyawan, pelanggan, dan pemilik. Ini harus dipelihara gitu, harus ada standarnya. Jangan sampai tidak ada standar yang jelas gitu ya. Contohnya produk saja ya gitu ya. Mungkin saat ini misalnya diukur ini 1 kilo gitu ya, besoknya 1,1 kilo misalnya beratnya, itu kan nggak ada standar, maka dibuat standar. Nah, ini begitu pula dengan aturan untuk karyawan, pelanggan, dan pemilik gitu. Karena perusahaan ini tidak hanya bertanggung jawab kepada karyawan, tapi juga bertanggung jawab kepada pelanggan dan termasuk kepada pemilik, karena mereka yang membiayai perusahaan gitu. Pemilik saham itu ya pemilik gitu ya. Kemudian yang kedua, memantau semua keluhan. Ini penting karena sebetulnya perusahaan ini akan dilihat dari bagaimana mereka menangani keluhan-keluhan pelanggan gitu ya. Nah, perusahaan yang baik itu justru perusahaan yang mampu menangani keluhan pelanggan itu secara baik gitu. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan jasa gitu ya, itu akan harus lebih dikuatkan lagi dalam konteks penanganan keluhan pelanggan gitu. Baik, yang pertama ini komunikasi dengan pelanggan mengenai keluhan yang diberikan. Harus ada komunikasi yang baik. Jangan dibiarkan atau jangan dicuekin gitu ya. Harus ada komunikasi yang baik gitu. Berikutnya harus tidak hanya komunikasi tapi juga memberikan solusi dan perbaikan. Ya, misalnya ada ketidakpuasan pelanggan, maka pelanggan itu diberikan solusi, misalnya sudah kami beri diskon, misalnya, itu kan solusi. Atau ada perbaikan, maksudnya mungkin perbaikan dari produk karena rusak, atau pergantian produk, atau perbaikan dari layanan dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi lebih baik lagi dalam hal tanggung jawab kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah umpan balik pelanggan. Nah, pelanggan ini harus dilihat umpan baliknya terhadap kegiatan bisnis yang kita lakukan gitu, karena ini akan menjadikan masukan bagi kita untuk koreksi atas pelayanan produk yang kita berikan. Nah, kalau tidak ada umpan balik, maka kita hanya merasa perusahaan kita yang
positif-positif saja gitu, perusahaan kita baik-baik saja gitu ya, padahal mungkin harus ada koreksi. Justru dengan koreksi ini perusahaan kita akan lebih baik dan lebih maju gitu ya. Kalau tidak ada koreksi dari umpan balik, bisa jadi kita akan kalah dalam persaingan, karena perusahaan yang sejenis itu mungkin banyak gitu ya. Dan kalau mereka melakukan dengan sangat baik dan kita justru kurang baik di mata pelanggan, maka pelanggan kita akan lari gitu ke perusahaan kompetitor kita, perusahaan pesaing kita. Baik, selanjutnya pemerintah nih, apa hubungannya dengan pemerintah? Kita lihat. Nah, pemerintah ini memberikan aturan, membuat kebijakan, membuat payung hukum gitu, agar kegiatan bisnis itu bisa tertata dengan baik. Ada keadilan di sana gitu ya. Kita lihat yang pertama adalah tentang periklanan. Nah, pemerintah itu melarang iklan yang menyesatkan. Seperti tadi yang sudah dibahas di awal tadi ya. Jadi jangan sampai iklan-iklan ini justru membohongi publik gitu ya. Iklannya bagus, iklannya mungkin sangat memukau, tetapi kenyataannya bertolak belakang. Nah, itu berarti kan menyesatkan. Maka pemerintah membuat aturan. Nah, ini berarti aturannya tidak boleh membuat iklan yang menyesatkan. Selanjutnya tentang keamanan produknya, begitu pula keamanan produk gitu ya. Atau kalau produk-produk yang berhubungan dengan makanan biasanya ada ada aturan gitu, standar. Mungkin ada obat, ada BP POM misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga produk ini harus memenuhi standar keamanan bagi konsumen. Tidak hanya kita memproduksi, menjual dan mencari keuntungan, tapi mengabaikan keamanan gitu ya. Nah, ini dibuat payung hukum oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah kompetisi industri ya. Perusahaan-perusahaan tadi yang saya katakan yang sama dengan kita, yang sejenis, mungkin tidak hanya satu dua tapi banyak, berarti ada kompetisi di sana. Nah, pemerintah membuat aturan agar kompetisi yang terjadi itu bisa menjadi kompetisi yang sehat gitu, bukan kompetisi yang justru saling sikut gitu ya. Nah, akhirnya merugikan banyak pihak. Maka di sini dibuat aturan. Dan pemerintah pula melarang monopoli gitu ya. Karena banyak mungkin monopoli ini bisa jadi lakukan oleh para mafia atau apa gitu ya, atau para oknum-oknum tertentu gitu ya. Tapi aturannya sudah dibuat dan ini dilarang gitu ya. Kecuali mungkin pada produk-produk tertentu yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah gitu ya. Selanjutnya tanggung jawab kepada karyawan. Nah, tanggung jawab kepada karyawan yang pertama adalah harus memberikan rasa aman kepada karyawan. Jadi perusahaan ini jangan hanya menggunakan tenaga karyawan untuk menggerakkan perusahaan, tapi juga ada timbal balik, perusahaan memberikan rasa aman kepada karyawan. Rasa aman ini mungkin dari segi penghasilan, dari segi keamanan dalam bekerja, dari segi mungkin kesehatan dan lain sebagainya. Dan ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan. Selanjutnya, perlakuan layak dari sesama karyawan. Tidak hanya dari perusahaan kepada karyawan, tapi juga dari sesama karyawan. Nah, ini harus dibuat aturan atau etika gitu ya oleh perusahaan, agar nanti karyawan ini tidak justru dengan karyawan yang lain itu saling sikut, atau mungkin nanti ada saling bentrokan fisik ya, bisa jadi kalau ternyata ada
ketidakpuasan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Ya, ini dibuat mungkin aturan gitu agar tidak terjadi ketidakadilan di sana. Maka dibuat aturan. Kemudian yang berikutnya adalah kesempatan yang sama gitu. Jangan sampai nanti karyawan ini merasa tidak adil gitu ya. Yang satu mungkin gajinya dinaikkan, yang lain gajinya diturunkan gitu ya. Ini harus diberikan kesempatan yang sama, tapi dengan mungkin nanti dengan syarat dan aturan pula yang sama yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya tanggung jawab kepada pemilik saham gitu ya. Kalau awal tadi tanggung jawab kepada pelanggan, kemudian tanggung jawab kepada karyawan. Nah, selanjutnya adalah tanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, pemegang saham ini menempati posisi yang cukup penting gitu, karena perusahaan ini bisa berjalan dengan baik salah satunya adalah dari keikutsertaan pemegang saham ini gitu ya. Nah, perusahaan bertanggung jawab kepada pemilik atau pemegang saham untuk membuat perusahaan ini menjadi lebih produktif dan berkembang gitu. Jadi produktivitasnya ini dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi gitu. Jangan sampai justru pemilik perusahaan ini abai terhadap perusahaan gitu, hanya menerima gaji tetapi perusahaannya justru tidak berkembang. Dan ini menjadi bagian tanggung jawab kepada pemegang saham. Nah, manajer perusahaan harus meyakinkan bahwa mereka mewakili kepentingan pemilik atau pemegang saham ini gitu. Jangan sampai merasa manajer perusahaan ini justru tidak mewakili kepentingan pemilik gitu, karena merasa mungkin nanti uang yang diinvestasikan ini akan hilang sia-sia gitu. Maka harus diyakinkan gitu. Yang berikutnya, karyawan harus dapat menjaga dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi manajer ini harus memastikan bahwa karyawannya itu bekerja dengan baik gitu. Agar apa? Agar perusahaannya pula berkinerja baik gitu ya. Kalau karyawannya malas-malesan, maka perusahaannya akan turun kinerjanya dan pendapatan perusahaan pun akan turun. Ini berpengaruh terhadap nanti laba perusahaan gitu. Nah, ini bisa jadi nanti berpengaruh terhadap pemegang saham. Jadi harus ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Berikutnya tanggung jawab kepada kreditor atau kreditur ya, yang memberikan kredit gitu ya. Harus ada keterbukaan gitu ya, dan berusaha memenuhi kewajiban. Keterbukaan di sini kalau perusahaannya memang kondisinya sedang kurang sehat, harus diberitahu gitu ya, agar mungkin nanti kreditor ini tahu kondisi perusahaan gitu. Mungkin bisa nanti dikomunikasikan mencari solusi gitu. Dan yang berikutnya harus berusaha memenuhi kewajiban gitu. Selanjutnya tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, ini cukup penting, tanggung jawab kepada lingkungan, karena banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi, tetapi justru produksinya ini berpengaruh terhadap lingkungan. Kenapa? Karena membuang limbahnya itu ke sungai misalnya, dan dapat merusak dan mencemari lingkungan. Nah, ini harus diperhatikan, karena kalau abai dengan tanggung jawab kepada lingkungan ini, maka yang terjadi banyak kerusakan gitu ya di berbagai wilayah akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan ini. Maka sebetulnya ini sudah terkait juga dengan payung hukum dari pemerintah ya, menjaga lingkungan gitu ya. Dan tidak boleh membuang limbah ke tempat umum. Harus diolah dulu limbah ini menjadi unsur yang
aman gitu ya. Setelah aman mungkin baru bisa gitu ya dibuang ke kali gitu ya, ke sungai. Baik, itu bahasan hari ini, materi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.